Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Khalid Wardi MHI, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana karena beliau kita dibawa dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti saat ini. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Kita langsung saja, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Insting. Insting di sini sering diartikan bawaan sejak lahir. Secara behavioristik merupakan tuntutan untuk beraktivitas. Untuk penganut nativisme beranggapan bahwa insting adalah faktor internal dari kondisi psikis manusia. Yang kedua adalah pembiasaan. Pembiasaan dalam Islam disebut juga istiqomah. Kebiasaan tidak hanya melahirkan aktivitas horizontal yang akhlaki, akan tetapi juga kepuasan emosional. Pembiasaan terhadap kebaikan akan melahirkan kegiatan yang baik. Yang ketiga ialah tradisi. Tradisi ini berbentuk dari dialog antara individu dengan lingkungan, menjadikan individu terkungkung dengan kebiasaan yang melingkarinya, sehingga dia akan melakukan aktivitas sesuai tradisinya. Yang keempat, suara hati. Suara hati yang tersinari disebut dengan nurani, yang dalam Al-Quran dikatakan fu'adah. Dia tidak mampu berdusta. Sedangkan suara hati yang tidak tersinari disebut waswis, yang selalu mengajak untuk menuruti hawa nafsu. Fu'adah selalu mengajak kepada kebaikan, sedangkan waswis mengajak kepada keburukan. Kelima ialah kehendak. Kehendak bersinonim dengan kemauan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat. Ketika keinginan diberi penekanan, maka ia akan naik menjadi kehendak. Dan dalam Al-Quran, kehendak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah pendidikan. Pendidikan dalam akhlak lebih mengedepankan keteladanan, berbeda dengan pendidikan konvensional yang lebih mengedepankan kecerdasan otak. Semakin banyak pengetahuan yang diserap, maka semakin banyak alternatif yang ditawarkan pada kehendak. Dan yang selanjutnya kita membahas tentang 3 aliran yang menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri. Di antaranya ada nativisme, ada empirisme, dan ada juga konvergensi. Baiklah, yang pertama nativisme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam, yang bentuknya dapat berupa kecenderungan bakat, akal, dan lain-lain. Aliran ini lebih menekankan pada potensi batin seseorang. Selanjutnya nomor 2, empirisme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor eksternal, seperti halnya lingkungan sosial, pendidikan, dan pembinaan. Dan yang terakhir, konvergensi. Pengertian harfiahnya adalah dua benda atau lebih bertemu atau bersatu di suatu titik.
Faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor internal dan eksternal. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.